kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka. Bukan itu, bukan mengikuti. Mereka tidak butuh engkau masuk ke dalam agama mereka. Tetapi kata Allah dalam Al-Quran, yakni mengikuti millah. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millah, mengikuti ajaran mereka, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti pola pikir mereka. Ini yang terjadi zaman sekarang, saudara-saudara. Anak-anak mudanya berbuat dosa, berbuat maksiat, lupa kepada Allah. Makanya Allah kasih bencana dan musibah kepada kita. Allah sudah bilang di Al-Quran, yakni ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, daripada bala, daripada bencana, itu akibat perbuatan tangan kalian. Makanya kalau Allah kasih gempa bumi, kalau Allah kasih banjir, Allah kasih tsunami, Allah kasih longsor, jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau berikan kami gempa bumi? Ya Allah, kenapa kau berikan tsunami? Kenapa kau berikan banjir? Kenapa kau berikan kebakaran? Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada diri saya Bahar bin Smith, tanyakan kepada anak-anak muda kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada para tokoh masyarakat kita, tanyakan kepada para ulama-ulama, tanyakan kepada para ustadz, para kiai, para habaib, tanyakan kepada para pemuka-pemuka agama, tanyakan kepada para pemimpin-pemimpin majelis taklim, tanyakan kepada takmir masjid, tanyakan kepada para penghafal Al-Quran, tanyakan kepada para ulamanya, para kiainya, para habaibnya, tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, tanyakan kepada para pemerintahnya, tanyakan kepada para penegak hukumnya, dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, tanyakan kepada mereka semua perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang mereka lakukan, ketaatan apa yang mereka tinggalkan sehingga mengundang bala bencana dari Allah bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada para ulama-ulama kita, tanyakan kepada ustadznya, kiainya, habaibnya. Kenapa para ulama-ulamanya jadi ulama-ulama dunia? Kenapa para ulama-ulamanya jadi para penjilat pemerintah, jadi para penjilat-penjilat pejabat, penjilat-penjilat aparat? Tanyakan kepada para ulamanya. Kenapa para ulamanya jadi ulama-ulama dunia, jadi ulama-ulama kontrak, jadi ulama-ulama amplop? Tanyakan kepada para ulamanya, kenapa menukar kehidupan akhiratnya demi kepentingan dunianya? Kenapa menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan perutnya? Tanyakan kepada para ulama, kenapa jadi kera-kera bersorban? Tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, para pemerintahnya, berapa banyak uang rakyat yang kalian makan? Berapa banyak uang rakyat, harta rakyat kalian yang kalian korupsi, yang kalian curi? Kenapa keadilan tidak kalian tegakkan? Kenapa rakyat tidak kalian sejahterakan? Kenapa rakyat kalian dustakan? Tanyakan kepada mereka, para ulama, para pejabat. Sebab hanya dua ini, saudara-saudara, bagus buruknya bangsa, baik rusaknya negara, tergantung dua ini, pejabat dan ulama. Ulamanya rusak, pejabatnya rusak, maka jangan harap bangsa dan negara kita bakal baik. Ulama rusak, pejabat rusak, maka pasti negara kita bakal rusak, saudara-saudara. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini kita doakan agar para pejabat Allah berikan hidayah, para ulama-ulama yang bengkok Allah jadikan ulama-ulama yang lurus, negara kita menjadi negara yang aman, negara yang tentram, negara yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, saudara-saudara, wasiat saya, nasihat saya bagi diri saya dan bagi kita semua, bahwasanya Islam mengajarkan tasammuh. Tasammuh itu artinya toleransi, saudara-saudara. Cuma Islam tidak pernah mengajarkan toleransi yang kebablasan. Betul? Islam mengajarkan toleransi. Seperti apa toleransinya Rasulullah? Qala Rasul, man adza dhimmiyan faqad adzani. Kata Rasulullah, barang siapa
yang menyakiti seorang kafir zimmi sama seperti dia menyakitiku. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di mayoritas muslim, menyakiti mereka sama seperti menyakiti Rasulullah SAW. Lihat bagaimana indahnya akhlak Rasulullah, bagaimana rahmatan lil alamin Rasulullah, bagaimana tasammuhnya Rasul, toleransinya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, dolar Rasul, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seorang mukmin, seorang muslim yang membunuh seorang kafir